Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo guys, salam jumpa kembali hari ini bersama saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang istimewa banget nih, seorang presiden loh teman-teman. Ya, kita kenalan ya nanti ya. Namanya adalah Kang Asep Ruslan. Beliau ini adalah presiden Paguyuban Asep Dunia. Betul ya Kang ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau ketemu sama Presiden Asep ini harus salamnya beda ya Kang ya? Harus salam apa Kang tadi namanya? Salam tersendiri, salam takaki. Salam takaki ya? Artinya apa tuh Kang salam takaki? Di Asep, ku Asep, ke Indonesia. Wes, mantap. Luar biasa banget nih ya Kang ya? Ya. Kang, udah berapa tahun jadi presiden? Iya, kebetulan ini sebetulnya tidak sengaja ini. Oh, nggak sengaja. Ya. Pada saat Munas tahun 2020 kemarin, tepatnya 2 Agustus 2020, ya teman-teman memberikan suatu amanah di dalam Munas itu. Saya terpilih menjadi Presiden Paguyuban Asep Dunia. Iya, wes. Jadi belum terlalu lama juga ya sebetulnya belum, Kang ya? Untuk periode 2020-2025. Iya, 5 tahun ya. Wah, iya. Lumayan lama ya Kang ya? Lumayan. Mudah-mudahan bisa banyak itu yang bisa dikerjakan di situ ya Kang ya. Amin. Oke, Kang, aku tertarik banget nih Kang dengan Paguyuban Asep Dunia ini. Sebenarnya asal mulanya, penggagasnya, kenapa bisa sampai terbentuk itu Kang? Filosofinya apa gitu loh? Ada apa di balik nama Asep itu Kang? Nah, iya. Jadi Asep itu mengandung 4 pilar. ya. A-nya itu agama. Kemudian S-nya itu sosial dan budaya. Iya. Kemudian E-nya itu ekonomi dan P-nya itu pendidikan. Saya kira P-nya Prima tadi Kang. Bukan ya Kang ya? Berkolaborasi. Jangan-jangan Asep Prima nanti jadi. Iya. Nah, jadi awalnya itu penggagasnya adalah Kang Asep Iwan Gunawan. Iya. Atau biasa dipanggilnya Kang Asep Igun. Beliau melontarkan suatu ide tahun 2008 di sebuah medsos yaitu Facebook. Yaitu dia melontarkan membuat sebuah grup yang namanya How Many Asep There Are in Facebook. Nah, ternyata direspon. Iya. Gitu. Ternyata banyak yang merespon Kang. Ternyata banyak yang merespon. Iya. Jadi berkat inisiatif seorang sejarawan muda. Iya. Jadi kita patut berbangga. Jadi di Indonesia ini ada salah seorang sejarawan muda yang namanya Asep Kambali. Beliau ini adalah pendiri komunitas Historia Indonesia dan didukung tadi oleh Kang Asep Iwan Gunawan, kemudian ada Asep Bambang Pauji, ada Asep RS dan Asep Dudi. Nah, yang mereka itu sekarang disebutnya itu sebagai pendiri daripada Paguyuban Asep Dunia. Oh iya. Nah, Paguyuban Asep Dunia pada tanggal 1 Agustus 2010 lahir. Ya itulah
Jadi setiap tanggal 1 Agustus itu diperingati sebagai hari lahirnya Paguyuban Asep Dunia. 1 Agustus ya Kang ya? Ya, betul itu. Ya, oke. Kang, sebetulnya kenapa sih kok sampai pede banget bikin Paguyuban Asep Sedunia? Saya pengen tahu ada apa sebenarnya di balik itu, Kang. Kenapa nama Asep itu sampai dimunculkan sebagai satu paguyuban gitu, Kang? Ya, ini sebetulnya bukan suatu kebetulan. Para pendiri ini punya konsep, ya, jadi punya tujuan. Karena melihat dengan perkembangan apalagi di era globalisasi ini sangat jarang orang Sunda yang masih memberikan nama anaknya itu nama-nama Sunda. Oh, ya, Dan Kang. Asep ini adalah salah satu ciri khas nama orang Sunda. Jadi tujuannya yang utama itu ingin melestarikan. Oh, ya, Kang. Agar Asep ini tetap ada di dunia gitu. Jadi siapa lagi kalau bukan orang Asep yang akan melestarikan Asep. Iya, Kang. Nah, jadi itu di samping memang ada tujuan-tujuan lainnya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat sekarang nama-nama anak zaman now tuh memang udah berubah emang Kang ya. Nama-namanya itu ya. Betul. Iya. Tapi dengan berdirinya Paguyuban Asep Dunia ini menjadi membuka wawasan baru bagi mereka-mereka yang selama ini disembunyikan A-nya. Iya. Gitu. Contoh mungkin kalau Teh Prima lihat di jalan-jalan Pak Polisi, dulu A-nya itu A, misalnya Somantri, sekarang Asep Somantri. Udah komplit ya disebutnya ya. Dan Dewan Pakar kita, Paguyuban Asep Dunia itu adalah Profesor Insinyur Asep Saifuddin. Beliau dengan bangganya, saya ini Asep, seperti itu. Kan? Dan Ketua Dewan Pembina kita juga Maijen Purniawaran Asep Kuswani, gitu. Jadi alhamdulillah gitu Asep ini dari mulai penggali kubur, dari mulai tukang bubur sampai gubernur. Itu gubernur kita Jawa Barat, itu Kang Asep honoris causa Ridwan Kamil. Wah, jadi Asep itu bisa dijadiin honoris causa. Wah. Jadi ada gelar kehormatan. Iya. Jadi istilahnya bagi orang-orang yang memang tidak memiliki nama Asep, tapi memberikan kontribusi di dalam visi misi Asep, melestarikan budaya, sosial dan lain sebagainya, maka presiden punya hak prerogatif untuk memberikan anugerah gelar kehormatan Asep. Baru-baru ini Ketua Kadin Kota Bandung, Pak Iwa, Asep honoris causa Iwa Gartiwa. Wah, hebat banget ya, Kang. Kalau dari jumlah anggota ya Kang ya, saat ini tuh sudah berapa sih sebetulnya yang bergabung di dalam Paguyuban Asep Dunia ini, Kang? Ya, kalau secara administrasi memang belum banyak. Itu sekitar 7.000-an lah. 7.000 tuh belum banyak ya Kang ya? Banyak. Kok dibanding yang real adanya yang gitu real ya? Ada. Sekitar 7.000 sampai 8.000 lah gitu anggota yang tercatat di administrasi yang memiliki KTA gitu. Tapi sebetulnya kalau setiap ada event atau kegiatan itu udah ribuan. Bahkan pernah waktu itu saya lupa tahun berapa ada survei. Ya, jadi ada survei setiap kecamatan di Jawa Barat ini yang memiliki nama Asep itu hampir kurang lebih 6.000. Nah itu bisa dibayangkan gitu. Iya. Betapa masih banyak orang yang bangga ingin memiliki nama Asep. Iya, Kang. Ya. Kalau anggotanya sendiri, Kang, selain Indonesia ya, dia ada dari negara mana aja, Kang? Iya. Jadi Asep ini Paguyuban Asep Dunia, namanya saja sudah dunia. Iya. Jadi kita memproklamirkan menjadi dunia itu yaitu pada era presidennya adalah Kang Asep Kambali, yaitu dengan digagasnya yang namanya ada konferensi Asep-Asep. Nah itu acara tahunan. Jadi kita ruhnya itu ngambil kepada konferensi Asep Asia Afrika. Nah pada konferensi Asep-Asep itu berdatangan anggota Paguyuban Asep baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi ada yang dari Amerika, Australia, dari Rusia, kemudian dari Cina, Hong Kong, Abu Dhabi, Saudi Arabia, gitu, Papua Nugini. Jadi alhamdulillah, ternyata dan
yang lebih dahsyatnya lagi, bahkan ada yang memang namanya bukan orang Indonesia, itu bukan asal dari Indonesia. Iya. Kayak misalnya ada Asep Jimmy dari Amerika, ada Asep Lee dari Hong Kong, gitu. Kalau yang dari Saudi Arabia semacam Asep yang namanya Asep Buntung, Asep Fajri. Nah, itu memang orang Indonesia yang kebetulan kerja di sana, bertugas di sana ya, Kang ya. Gitu. Oke. Jadi cukup banyak lah. Alhamdulillah. Makanya kita membuat yang namanya DPLN. Apa tuh Kang DPLN, Kang? DPLN itu Dewan Pimpinan Luar Negeri. Jadi setingkat dengan DPW kalau di Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah. Iya. Nah itu. Jadi perwakilan paguyuban ASEP dunia di luar negeri gitu ya, Kang ya. Yang di luar negeri. Iya. Kalau ingat nggak Kang, kalau total jumlah negaranya berapa negara kira-kira yang sudah ada di dalam ASEP dunia, Kang? Ada sekitar 21 negara lah. Wah, luar biasa banget ya, Kang ya. Gitu. Kebanyakan juga pada saat mungkin ada kunjungan duta besar ya, mengundang karena di ASEP ini kan berkumpul para seniman juga. Gitu. Ada misalnya mengirimkan budaya Indonesia ke suatu negara. Pertukaran budaya gitu ya, Kang ya. Budaya seperti itu. Salah satunya ada ASEP yang ikut serta. Nah, pas di sana kebetulan ya sambil mungkin istilahnya jalan-jalan dan lain sebagainya, juga sambil bagaimana ini agar ASEP ini bisa berkembang juga di negara tersebut. Nah, itu mungkin seperti itu. Bisa dari situ. Nah, kalau total DPW-nya sendiri ada berapa, Kang? Iya, total DPW itu sekarang kita sedang progres untuk pembentukan DPW baru dari Sabang sampai Merauke. Berarti diharapkan setiap provinsi ada ya, Kang? Iya, kita berharap itu setiap provinsi itu ada. Ada Dewan Pimpinan Wilayah, kemudian di bawahnya ada Dewan Pimpinan Daerah. Kalau yang sekarang yang sudah tercatat itu ada DPW Kepulauan Riau, kemudian ada DPW Kalimantan Barat, kemudian dari DPW Sulawesi Makassar, kemudian DPW di Papua, DPW Medan, di samping di Jawa itu DPW istilahnya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu sudah ada. Gitu. Oke. Nah, Kang, dengan organisasi yang sedemikian besarnya, Kang ya, baik dari cakupan wilayahnya maupun jumlah anggotanya ya, apa aja Kang yang sudah dilakukan oleh PAD ini untuk masyarakat gitu kan, kontribusinya untuk masyarakat apa aja, Kang? Iya. Jadi kami berkolaborasi baik dengan pemerintah setempat, pusat, kemudian provinsi, juga daerah, juga dengan lembaga-lembaga strategis, baik lembaga profesi ataupun lembaga sosial, keagamaan dan lain sebagainya. Sesuai dengan filosofis ASEP, kita ada beberapa program. Di antaranya yang jelas kalau setiap Hari Raya Idul Kurban ada yang namanya program Kurawa. Jadi itu kurban. Nama wayang ya, Kang? Iya, kebetulan memang karena di ASEP juga terlahir dalang-dalang senior kan. Ada Kang Asep Turuna. Nah, beliau sampai sekarang masih berkarya. Gitu. Beliau masih berkarya. Jadi barangkali mungkin dari situ Kang, yang memberikan ide-ide bernama ini ya, Kang ya. Gitu ya. Jadi atau juga mungkin dari pendiri yang lainnya lah gitu. Kemudian ada yang namanya Arjuna. Itu Arjuna. Nah, saya kebetulan ini saya pas tadi ada kegiatan. Jadi Arjuna itu ASEP Rescue Terjun Bencana. ASEP Rescue Terjun Bencana. Jadi bisaan lagi ya bikin itu singkatannya itu, Kang ya. Jadi ya itulah pemikiran-pemikiran ASEP yang memang luar biasa gitu. Jadi Arjuna ini mencakup kita usahakan itu akan terdapat di mana ada DPW, disitulah Arjuna ada gitu. Itu bekerjasama dengan BNPB, dengan BPBD daerah. Kayak kemarin kita menerjunkan, bahkan sampai sekarang anggota kita ini sedang berada di wilayah-wilayah bencana kayak banjir kemarin Bekasi, kemudian di gempa yang di Sulawesi, kemudian juga kemarin di Sumedang kami mengadakan kegiatan trauma healing sekaligus mitigasi bencana. Jadi inilah Arjuna salah satu kegiatannya, dan itu bukan hanya ASEP saja. Jadi barangkali ada teman-teman yang memang senang dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, maka kita sebut sebagai baraya gitu. Jadi di ASEP itu
kayak Teh Prima ini kan sudah bermitra dengan kami, Iya. maka terima menjadi Baraya Asep. Yes, wah. Nah, Asik ya teman-teman, Nah, saya itu. sudah jadi Baraya Asep nih ternyata. Nanti jadi Asep Prima ya namanya. iya, ada perempuan yang namanya Asep, ada. Ada ya Kang Ada ya? Wah, gitu. banyak nggak Kang? Atau Iya, ada berapa orang kalau kira-kira? dibilang banyak itu tidak. Iya. Cuman ada beberapa yang menonjol. Iya. Gitu. Saya angkat untuk wakil ketua bendahara umum Iya. Dewan Pimpinan Pusat Pegawai Sedunia adalah seorang perempuan yang bernama Asep. Asep siapa namanya Kang? Namanya Asep Purwani. Nah, beliau orang Jawa Tengah yang tidak bisa bahasa Sunda. Itu. Jadi Terus nahanya unik. kok bisa dikasih nama Asep sama orang tuanya kenapa ya Kang ya? Ya, nah ini ada sejarahnya gitu. Jadi selain itu ada juga model di Medan, Iya. ada namanya Asep Simanjuntak, ada Asep Sitanggang. Itu bukan orang Sunda, gitu. Sejarahnya seperti Asep Purwani. Saya coba bincang sama Iya. sama yang bersangkutan. Saya bilang, Mbak, kenapa kok namanya Asep? Berarti sempat penasaran juga waktu itu kenapa ya? Saya sempat penasaran juga, bener nggak gitu, gitu. Bapak saya katanya yang ngasih nama Asep. Karena kebetulan ada temennya, rekan kerjanya lah gitu. Iya. Dia seneng gitu, bagus mungkin dengan perilaku Asep yang bagus, kemudian juga istilahnya kan Asep tuh rata-rata seneng bergaul ya. Iya. Jadi kalau ada Asep yang tidak bergaul itu mungkin belum Asep. Belum Asep. Nah itu jadi ada sejarah sehingga bapaknya ingin memberikan nama anaknya itu walaupun perempuan Iya. Asep Purwani. Iya, luar biasa banget ya. Itu pasti langka banget ya Kang ya? Iya. Heeh. Di Tasikmalaya juga ada, baru wisuda kemarin. Asep Nuri Sopian. Asep Kalau Nuri nggak salah. Sopian. Iya, Asep Yuni Asep Nuri Sopian kalau tidak salah. Iya, wah luar biasa banget. Saya kagum tuh jadi maksud saya nggak biasa banget gitu Kang ya? Iya. Yes, oke. Nah Kang, selain Arjuna tadi apalagi tuh Kang? Iya. Program-programnya? Iya, kita juga ada yang namanya itu Astina. Iya. Asep Anti Narkoba. Kemudian juga ada ALC. Nah, ALC ALC apa tuh, ini Asep Lawyers Club. Kami ada 350 pengacara. Iya. Semuanya bernama Asep. Itu ketuanya itu Asep Dedi, sarjana hukum di Jakarta. Nah, jadi kalau anggota Paguyuban Asep Dunia yang ada permasalahan hukum itu tinggal koordinasi saja gitu. Iya. Bahkan Baraya Asep juga yang ada permasalahan hukum kita siap membantu. Iya, iya. Dan itu tidak dipungut biaya gitu. Iya. Nah, kemudian di dalam pendidikan saya alhamdulillah dengan adik saya yang namanya Asep Rahmat. Saya kebetulan di keluarga semua Asep nama. Wah luar biasa Ya. nih Kang. Jadi Asep Rahmat ini Menteri Agama yang saya angkat Iya. Di organisasi di kepengurusan sekarang. Kami mendirikan yang namanya Yayasan Rahmat Lil Alamin. Jadi di situ ada SMP, ada SMK, kemudian ada pesantren, kemudian ada kegiatan LKS. Iya. Pendirinya Asep, ketua yayasannya Asep, guru-guru dan ustadznya Asep. Waduh. Tapi murid-muridnya, santrinya itu bukan Asep. Oh. Ada Asep dan ada yang tidak nama Asep. Jadi itulah semboyan daripada Ti Asep, Ku Asep, Ker Indonesia. Wah. Itu salah satunya. Boleh nanti Teh Prima Iya. bermain-main ke Asik. pesantren mau banget Rahmat Kang. Lil Alamin di Mau Purwakarta. banget. Iya, Siap. mau banget Kang nanti Kang. Ya, oke. Ya. Nah, terus apa lagi Kang? Programnya? Kemudian bidang pendidikan. Nah ini kebetulan kami juga dibantu oleh mantan KPK Iya. yang namanya Kang Asep Hairullah. Beliau ini ahli integritas nasional. Beliau mendirikan PACU. Jadi Paguyuban Asep Dunia perlu ada suatu pendidikan, universitas lah seperti Oh, itu, iya, iya. universitas kehidupan untuk mengasepkan gitu, biar lebih mendunia, yaitu dengan mendirikan beberapa kegiatan. Iya. Nah, yang akan kita lakukan pada tanggal 20 Maret 2021, Iya. kita akan itu bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional. Jadi Paguyuban Asep Dunia berkolaborasi dengan Taman Indonesia Bahagia Iya. yang dimiliki oleh Kang Asep Hairullah. Itu akan menyelenggarakan beberapa event kegiatan. Iya. Di antaranya peresmian GLAD. Jadi kita ada namanya GLAD. Jadi GLAD itu Galeri Lukis Asep Dunia. Waduh. Nah, nanti setiap DPW itu ada GLAD gitu di Indonesia ini.
Jadi apa istilahnya tuh di copy paste ya tinggal ya, itu ya Kang ya. Itu. Inilah sebagai role modelnya. Ya, role modelnya itu di Taman Indonesia Bahagia. Ya. Kemudian kita juga nanti tanggal 20 Maret ini akan launching pembuatan lukisan kujang dengan latar uga Siliwangi terbesar di dunia gitu. Kemudian juga ada Asia. Jadi Asia itu Asep Show Integrated Art. Jadi kumpulan daripada seniman-seniman dan launching juga adat. Adat itu Asep Dunia Art Talent. Waduh. Jadi dari mulai seniman apa saja. Iya Kang. Iya, berkumpul di Asep. Kemudian nanti juga ada acara pasar seni dan seminar. Dan yang tidak kalah menarik adalah kami mengumpulkan para DPP PAD di seluruh Indonesia. Yang mudah-mudahan dengan protokol kesehatan yang kita terapkan, acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mudah-mudahan ya Kang ya, insya Allah. Ya. Kang, kok tadi bicara tentang kujang Kang, tadi kan yang topi yang Kang Asep pakai itu kan saya lihat ada gambar kujangnya juga Kang. Nah, itu jadi itu logonya ya Kang ya, logo Paguyuban Asep Dunia ya. Itu ada filosofinya apa itu Kang? Ya, jadi ini adalah logo Paguyuban Asep Dunia. Jadi teks di sini ada teks Paguyuban ada Asep ya, Paguyuban Asep Dunia. Nah ini sebagai identitas Paguyuban. Iya. Ini identitas kita. Kemudian ini ada kujang. Nah ini identitas kujang ini kan senjata orang Sunda ini. Betul. Istilahnya pusakanya. Yeah. Nah ini sebagai identitas ya Nyunda. Nah kemudian warna hitam, ini kan ada warna hitam, ini logo ini mempunyai filosofi kekuatan dan keanggunan. Yeah. Nah kemudian juga ada warna oranye, ini warnanya oranye ini. Yeah. Itu pada kujang ya, itu filosofinya menyegarkan. Yeah. Kemudian murah tapi Asep tidak murahan. Nah, kemudian garis lurus yang disambung dengan huruf P. Nah ini kan garis lurus disambung dengan huruf P. Nah ini filosofinya ini kita berjalan lurus pada satu tujuan. Waduh. Ti Asep, ku Asep, ke Indonesia. Wes, mantep banget. Waduh, benar-benar luar biasa nih Kang. Kang, kalau tadi di struktur organisasinya ya itu. Jadi betul-betul dibikin kayak ada presiden, ada menteri, ada kabinetnya gitu Kang ya? Ya, sebetulnya kalau presiden, menteri kan itu istilah internal kita. Iya. Ya gitu. Jadi jangan sampai nanti dong, multi tafsir lah. Iya. Jadi kebetulan memang presiden ini kan atau ketua umum ya. Di bawah itu kemudian saya punya wakil. Oh, ada wakil. Wakilnya ini istilahnya wakil ketua umum. Kalau kita istilah internal sebutnya wakil presiden. Iya. Ya, itu jadi beliau, itu hanya istilah internal ya? Iya. Kang, jadi kayak menteri, wakil itu istilah internal. Ya. Kalau presiden itu boleh gitu ya untuk sebutan presidennya itu boleh luar ataupun dalam boleh disebutkan. Oke. Ya, kemudian wakilnya ini kebetulan orang Garut, namanya Asep Jailani. Beliau sekretaris dinas Kemenpora Kabupaten Garut. Iya. Beliau. Kemudian di bawahnya ini kan ada sekjen, kemudian ada bendahara umum, kemudian di bawahnya ada kepala departemen. Yeah. Nah, kalau sebagai istilahnya kita menteri-menteri lah gitu. Yeah. Ada Menpora, ada Mendikbud, yaitu Menteri Pendidikan, ada Mensos, Menteri Sosial, ada Menteri Menkominfo, ada Menkumham. Yeah. Kemudian komplit banget ya komplit, kita komplit. Karena kita dunia. Yeah. Ya, jadi kita berharap semua terwadahi gitu seperti itu. Ya, di bawah-bawahnya daripada DPP nanti kan ada DPW. Ya, Dewan Pimpinan Wilayah yang di Indonesia atau Dewan Pimpinan Luar Negeri. Itu yang berada di luar negeri. Di bawah DPW atau DPLN itu ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Iya. Itu mungkin barangkali. Oke, iya. Nah, Kang, sejak Akang menjadi anggota ya sampai sekarang jadi presiden ya, manfaat-manfaat apa aja yang Kang Asep Ruslan rasakan untuk pribadi gitu ya dengan bergabungnya di dalam Paguyuban Asep Dunia ini, Kang? Iya, sebetulnya manfaatnya itu ya apa yang memang Rasulullah ya sampaikan bahwa man ahabba, barang siapa orang ayub satolahu pirizkihi, yang ingin dimurahkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, paliasil rohimah. Jadi perbanyaklah tali silaturahmi. Nah, dengan silaturahmi ini banyak kita rasakan ya. Di antaranya termasuk ini adalah
tujuan dari adanya PAD juga, di samping melestarikan nama Asep itu. Jadi networking lah ya. Oh iya Kang, betul. Jadi kita menghimpun data dan potensi Asep di seluruh dunia. Gitu. Sehingga nanti Asep yang sudah sukses, dia bisa mengajak Asep yang belum sukses untuk sama-sama sukses. Jadi connecting opportunity di sini. Kemudian juga ada empowering and confident ya. Jadi saya merasa diberi penguatan berkumpul dengan teman-teman Asep nih, alhamdulillah. Ada istilahnya ada Brigjen Asep Warsito yang di Bogor, ada Brigjen Asep Setia Nugraha dulu Pangdam di Papua dan sebagainya gitu. Jadi jadi banyak hal. Jadi istilahnya kalau kita sebagai orang bisnis, kita bisa sama-sama menggali potensi apa nih yang bisa digali di bidang usaha seperti itu. Saya mendirikan di Paguyuban ini ada yang namanya ABC, Asep Business Community. Waduh, iya. Jadi kumpulan para UKM, UMKM Asep, seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sedang penjajakan baik dengan Kadin Jabar, dengan Kadin Kota Bandung, dan kita berkeinginan seluruh Kadin yang ada di Indonesia ini bisa bekerja sama DPW atau DPD itu dengan lembaga tersebut. Nah, itu saja satunya. Jadi yang saya rasakan itu wawasan, kemudian jaringan, dan kita bisa memberikan walaupun sedikit mungkin manfaat apa yang bisa dirasakan oleh yang lain. Iya, oke. Kang, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin Kang Asep sampaikan, baik itu untuk misalnya teman-teman yang sudah menjadi anggota PAD maupun untuk masyarakat pada umumnya, Kang? Iya, barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kebetulan ini sedang di podcast studio Katalisnet sama Teh Prima Rasa, Jadi mudah-mudahan ini pertemuan yang memberikan keberkahan. Jadi saya untuk para anggota Paguyuban Asep di seluruh dunia, titip jaga marwah organisasi kita ini. Organisasi yang sudah besar ini, yang sudah mendunia ini, kalau tidak kita jaga, tidak pelihara, kita rawat, siapa lagi yang akan membesarkannya. Jadi kita patut bersyukur kepada para pendiri-pendirinya. Kemudian jadikan organisasi ini sebagai jalan terbaik untuk memberikan kebaikan. Baik itu dari secara ekonomi ataupun secara psikologis ya. Misalnya sini kan ada ahli-ahli agama, banyak ustadz di Asep ini. Kemudian secara seni silakan bergabung ya di Paguyuban Asep Dunia. Jadi mudah-mudahan ini semua memberikan istilahnya kekuatan. Terutama ekonomi di saat pandemi ini. Silakan ya, kantor Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Asep Dunia itu berada di Geraha Kadin Kota Bandung. Jadi saya hari-hari ada berkantor di sana. Jadi silakan. Kebetulan di Kadin Kota Bandung kita juga bekerjasama melaksanakan suatu kegiatan pembinaan untuk para UMKM, para UKM para UMKM, gitu. Nah ini berharap bisa menjadi virus-virus kebaikan di kadin-kadin yang lain ya, di Asep-Asep yang lain di sana. Jadi kalau di Kadin Kota Bandung ini kan setiap hari Senin ada yang namanya Kapi Monday. Nah itu bukan istilahnya bukan untuk di luar Asep. Silakan Asep yang berkenan, silakan bergabung. Baraya Asep silakan bergabung. Jadi setiap hari Senin ini curhatnya para UMKM. Oh gitu. Jadi UMKM itu curhat. Nah, Kadin Kota Bandung memberikan fasilitasi. Kemudian hari Kamisnya ada ngobrol bisnis. Hari Kamis ngobrol bisnis. Itu solusi-solusi bagaimana ekonomi khususnya di Kota Bandung ini bisa berkembang. Jadi saya menghimbau, manfaatkan organisasi ini dengan sesuatu yang Anda punya keunggulan silahkan ke organisasi. Mari kita sama-sama berkontribusi. Tentunya kalau ekonomi ini sukses, negara ini aman, mungkin kita akan istilahnya lebih baik dan Indonesia maju. Itu saja. Amin. Ya. Oke, nuhun pisan Kang Asep. Sami-sami. Nuhun pisan. Baiklah teman-teman semuanya, begitulah tadi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ringan saya, tapi berisi.
dengan Kang Asep Ruslan, Presiden dari Paguyuban Asep Dunia. Luar biasa banget tadi. Saya yakin bisa memberikan satu masukan, satu inspirasi, satu informasi yang baru bagi kita semuanya. Insya Allah lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi Kang ya. Siap. Dengan topik yang lain, mungkin dengan teman-teman juga yang lain ya Kang ya. Baiklah, sampai jumpa lagi di Rasa Prima berikutnya, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Bye. Salam tak kaki. Ti Asep, Asep, ku Asep, ke Indonesia.